Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan ya. Masih bersama aku di General Reading ya. Pembacaan secara umum, bisa cocok bisa tidak, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Kapan dia akan buka blokiran untuk kamu ya, buat kamu semuanya sahabat yang mungkin menjalin hubungan tetapi lagi ada masalah atau lagi ada problem, dan uh, komunikasi kalian di blokir. Kita akan lihat apakah dia akan membuka kembali atau tidak, atau bahkan menghilang sama sekali. Kita akan lihat ya, kapan dia atau doi akan buka blokiran untuk kamu ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang yang kamu pertanyakan. Jangan lupa berdoanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menurut keyakinan kamu semuanya dimanapun berada, sahabat aku ya. Dan ini jangan dijadikan pedoman hidup, tapi jadikan sebagai clue saja, gambaran saja, atau jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Fokus ya. Kapan dia atau doi kamu akan buka blokiran? Ya, akan buka blokiran. Ini konsepnya terbang. Kita mulai fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus. Jangan lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan dalam langkah hidupmu. Ya, jangan pernah lupa, karena hanya Allah atau Tuhan Sang Alam Semesta yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia, yang memberikan sebuah kekuasaan untuk berjalan atau tidaknya sebuah kehidupan. Itu hanya Allah yang punya. Jadi jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam segala pengambilan langkah atau keputusan dalam hidupmu. Jangan lupa bersyukur dan selalu bersyukur. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan doi atau dia akan buka blokiran kamu? Terus ya, biar energi kalian mengalir ya, tebaran kartu ini. Kalau bisa jangan di skip ya, agar tidak terputus energi yang mengalir ke tebaran kartu ya. Oh ya, buat sahabat semua yang belum subscribe, silahkan subscribe, monggo. Terima kasih sudah berkenan mampir di channel aku ya. Like-nya, komennya, insya Allah akan dibalas walaupun agak lambat dikit. Oke. Kapan dia akan buka blokiran untuk kamu? Orang ini yang kamu pertanyakan ini yang udah kecewa banget gitu, makanya dia blokir sosmed kamu atau alat komunikasi kamu diblokir karena dia sangat kecewa ya. Kecewa tentunya sama kamu. Ini adalah sepasang ya, doi ya, atau dia yang ada di spesial, atau seseorang yang memang notabene menjalin hubungan dengan kamu. Dia kecewa saat ini kenapa diblokir ya. Mungkin gak ada kata sepakat ya kan, ngomong selalu salah paham, bertengkar melulu, membuat dia juga lelah, atau ada sesuatu yang memang beralasan untuk memblokir ya. Kapan dia akan buka blokiran buat kamu? Ya, di sini ada yang disebut dengan seiring berjalannya waktu ya. Seiring berjalannya waktu ya, dia mengalami sebuah kekecewaan ya, entah apa yang terjadi di hubungan kalian.
tapi orang ini mengalami kekecewaan terhadap kamu terutama ya, atau terhadap di dalam hubungan ini. Ada kebimbangan yang dia rasakan, ada kekhawatiran, ada kebingungan, kebimbangan atau bingung ya, pilih kamu atau menyudahi. Soalnya hubungan ini selalu ada pertengkaran, kesalahpahaman seperti itu. Tapi berjalan seiring waktu, dia ngerasa bimbang, dia ngerasa khawatir ya tentang sesuatu yang ada di pikiran dia tuh khawatir, walaupun dia ada kekecewaan. Mungkin takut kamu hilang beneran atau kamu takut pergi beneran. Ya, dia tidak menyukai ya, tidak sesuai dengan kamu, lagi tidak ada kecocokan dalam hubungan ini. Mungkin memang fatal ya, kalian bertengkar hebat tanpa sebab, maksudnya masalah kecil jadi besar, yang seharusnya nggak jadi masalah dijadikan masalah kalian berdua gitu ya. Ya entah kamu entah dia, tapi yang pasti orang ini kecewa ini bisa terbolak-balik karena ini adalah general reading secara umum. Jadi energi teracak dia dari mana kalian menonton video ini, disitulah energi kamu tertarik ya. Tetapi termasuk ini vibrasi kamu juga masuk enggak di sini gitu. Kalau enggak ya berarti bukan energi kamu ya, bukan ranah kamu. Orang ini kecewa, tapi mungkin kecewa kemudian ngeblok kamu, kemudian seiring berjalan waktu dia ada kebimbangan, dia merasa tidak ada kecocokan di hubungan ini, dia perhitungkan, dia pertimbangkan, mungkin memang sudah tidak ada kecocokan. Mungkin kamu nuntut karena dia cuek, atau dia yang nuntut kamu karena kamu cuek. Atau kalian sama-sama memang ego tinggi ya, ego kelas langit gitu, nggak bisa ngalah satu sama lain, semuanya jadi permasalahan. Hal kecil aja, telat balas saja jadi masalah ya kan? Padahal dia ingin memberikan cinta kepada kamu, dia sayang sama kamu, dia menawarkan cinta ke kamu, maka dia ada kekhawatiran ngeblok kamu, tapi lagi nggak cocok aja, karena ngerasa nggak cocok, lagi nggak ada kecocokan, kalian bertengkar, mungkin salah paham mungkin, atau apapun itu sebabnya dia harus ngeblok. Perselingkuhan nggak ada, kekhawatiran iya ada, ketidakcocokan aja hubungan ini karena tidak cocok, mungkin karena bertengkar yang terlalu hebat ya, membuat dia harus ngeblok. Ngeblok itu bisa berarti buat pembelajaran atau memang niat dia ngeblok ya, tapi di sini sebetulnya tidak niat ya sebetulnya, karena mungkin ini lebih memberikan pembelajaran pada yang diblok gitu ya. Kalau kamu yang ngeblok berarti kamu ngasih pembelajaran buat dia ya. Nggak ada niatan sebetulnya, sebelumnya tuh nggak ada niatan, dan tiba-tiba aja ngeblok gitu. Karena kalau dipikir-pikir hubungan ini kok nggak ada kecocokan sama sekali ya gitu. Padahal ya saling mencintai, saling menyayangi di sini ya. Ini saling mencintai, saling menyayangi. Tapi kenapa terjadi ngeblok gitu loh? Karena ada kesalahpahaman. Ada salah satu di antara kalian tuh kecewa. Kecewa karena apa ya? Mungkin nggak harmonis. Harmonis deh. Kalau harmonis kenapa diblok? Mungkin karena ya ada sesuatu yang memang tidak dia sukai atau tidak kamu sukai ya. Ini bisa terbolak-balik. Yang pasti di hubungan ini lagi tidak ada kecocokan. Ya makanya mumpung diblok, saling introspeksi diri aja. Kamu yang diblok introspeksi diri, atau dia yang kamu blok biar introspeksi diri. Sebetulnya hubungan ini mau dibawa kemana? Sebetulnya hubungan ini bentuk hubungan yang bagaimana? Nah, disinilah kesempatan kalian untuk introspeksi diri. Karena di sini ada kekecewaan dan ada pertengkaran terus, di mana terjadilah sebuah ketidakcocokan. Ya terjadi sebuah ketidakcocokan itu kenapa? Nah, kalian tuh waktunya untuk introspeksi diri. Hubungan itu bukan terbentuk dari egois ya, tapi terbentuk dari sebuah keinginan ego. Bukan egois. Kalau egois itu untuk diri sendiri, untuk sebuah pembenaran bahwa kita salah, sebetulnya dia tetap nggak mau disalahin, itu namanya egois nih kan. Tapi kalau ego itu sebuah keinginan untuk lebih baik ya tentunya. Misalkan kamu mempunyai pacar gitu, atau mempunyai pasangan, kamu punya ego, tapi jangan terlalu tinggi, harus menyelaraskan dengan pasangan kamu. Egois itu namanya kalau
untuk menang sendiri itu. Nah, di sini tercipta sepertinya seperti itu terlihatnya, karena di sini ada ketidakcocokan dan di sini ada kesalahpahaman, pertengkaran, dan di sini ada yang disebut namanya kekhawatiran atau kebimbangan. Sebetulnya kalian pada dasarnya paling saling sayang ya. The lover itu mewakili perasaan kalian berdua, saling sayang, saling melengkapi, dan saling mencintai. Nah, di sini yang kamu harus perbaiki. Sebelum dibuka blokirannya, kamu perbaiki dulu. Karena dia juga khawatir loh. Sebetulnya dia mencintai kamu. Ya, cuman ada ya, mungkin kamu selalu berbuat salah atau kamu selalu melakukan hal yang sama, kesalahan sama gitu. Jadi dia bosan, jenuh. Disabar-sabari ora krasa kayak gitu. Makanya lebih baik diblok aja. Ya, seperti itu. Ini untuk hubungan semuanya ya, tidak ada yang nyeleneh. Jadi ini untuk hubungan, segala hubungan. Ada kebimbangan, ada kekhawatiran sebetulnya dalam ngeblok itu. Nah, apakah akan dibuka? Kita akan lihat. Apakah dibuka sindes gitu. Kita akan lihat ya. Apakah dibuka atau tidak? Ya, atau kapan bukanya, masih lama atau sudah dalam waktu dekat ya gitu. Oke, kita akan lihat. Ini mewakili perasaan dia ya, bahwa dia tuh kecewa kenapa ngeblok, atau lagi tidak ada kecocokan di antara kalian berdua karena masalah yang sangat membuat kecewa gitu ya, membuat tidak sesuai dengan keinginan gitu. Mungkin kamu di WA nggak bales-bales, atau kamu sibuk dengan pekerjaanmu ya kan. Banyak faktor di sini. Kita akan lihat kapan dia akan buka. Ada proses di sini. Yang pasti blokiran ini akan dibuka. Cuman waktunya aja belum kelihatan ya. Kapan gitu. Mungkin menunggu kamu sadar. Masing-masing menunggu ataukah menunggu. Intinya begini ya. Dia tuh sayang sama kamu. Kalian itu terhubung, saling menyayangi, saling mencintai. Tetapi di dalam hubungan ini selalu terjadi pertengkaran, selalu terjadi kesalahpahaman, sehingga membuat kecewa gitu dalam hubungan ini. Dan juga di sini tuh terlihatnya tuh cinta ya, ada kebimbangan walaupun ngeblok gitu. Sebetulnya ya nggak tega gitu ngeblok, tapi kok ya bikin marah terus, bikin kecewa. Mungkin kamu yang salah atau dia yang salah. Mungkin kamu yang nge-WA terus menerus tanpa ingat waktu, terus mempertanyakan sesuatu hal yang sebetulnya tidak penting. Ya, itu semuanya jadi masalah karena dia telat ngebalas chat, atau sebaliknya seperti itu ya. Jalin hubungan sendiri sebetulnya tidak cuma sebatas kenapa nggak balas ya. Di sini terlihat saling melengkapi ya. Dia mempertimbangkan, dalam proses mempertimbangkan untuk buka blokiran kamu itu masih di dalam proses, masih dipikir-pikir dulu mau dibuka apa enggak. Kalau nggak dibuka ya sudah selesai. Takut kamu ya, jangan takut. Cuma diblokir kok, nggak ditinggal pergi. Lebih baik kamu introspeksi diri ya di sini ya, terlihatnya seperti itu. Karena ada salah satu di antara kamu yang kecewa. Fokus ya. Masih dalam pemikiran, tapi dia akan melakukan membuka blokir. Masih dipertimbangkan mau dibuka atau tidak ya. Nanti kalau dibuka kamu ngulangin lagi enggak ya? Curiga, overthinking, menuduh yang enggak. Jangan pernah menuduh ya. Karena dituduh, jangan pernah menuduh tanpa bukti. Karena dituduh itu sakit. Ya. Letakkan di posisi kamu seandainya kamu jadi dia yang dituduh, atau sebaliknya kamu yang dituduh di sini ya. Intinya ini letakkan energi kamu di mana. Harus meletakkan, karena ini adalah general reading. Kalau kamu ingin pure berarti kamu harus personal reading. Tapi dia sosok yang bertanggung jawab. Masih dibuka sih, cuman waktunya kapan? Masih dipertimbangkan. Ya masih di pemikiran, tapi ada tanda-tanda dibuka. Kapan deh? Belum kelihatan kapan. Ya. Ya udah cuma berikan masukan.
aku cuma bisa berikan masukan. Tolong dipertimbangkan kembali, introspeksi diri agar hubungan itu tidak terulang bertengkar itu bagaimana cara menjalin sebuah harmonis. Dia patah hati loh, dia tuh sedih sekali dengan kejadian kalian bertengkar atau apa, sehingga dia ngeblok itu. Alasannya itu ya, ada marah, ada sedih, ada kekhawatiran, ada kepengaruhan. Dia tuh sudah memberikan perasaannya ke kamu, sudah berjalan selama ini gitu. Kok permasalahan kecil jadi besar gitu. Nah, sebetulnya dalam percintaan atau dalam hubungan apapun itu diperlukan namanya saling percaya, saling jujur. Dia nggak jujur, bagaimana kamu bisa melihat dia nggak jujur? Kalau nggak jujur tinggalin aja, gampang toh. Nah, kamu diblok itu karena kamu melihat dia tidak jujur, diblok, ya udah, berarti ya sudah, memang orangnya nggak bagus itu. Buat apa dipertahankan? Belum dalam ikatan rumah tangga ini, kecuali kalau sudah suami istri, kamu punya taring buat mengorek dia. Kalau cuma lagi pacaran, dia main blok karena dia salah, nggak mau jujur, padahal kamu ngerti ada bukti. Nah itu baru udah, tinggalin aja sih. Jahat ya? Bukan jahat. Buat apa kamu memperjuangkan orang seperti itu? Sekali dilakukan, besok lagi tak maafan, ya akan berulang lagi. Ini membuka aja dia masih mikir ya, karena dia bersedih, masih dalam proses, masih dipertimbangkan. Tapi akan dibuka ya, misalkan dibuka, karena dia cinta sayang sama kamu. Gitu. Ya. Yang di tebaran ini yang sayang. Kalau yang tadi Gundes bilang kalau nggak jujur kok malah seolah-olah kamu yang salah, padahal kamu ngelihat dia nggak jujur kok kamu malah yang salah dan diblok. Ya udah, biarin aja. Sepenting kamu tuh punya bukti, melihat dengan mata kepala sendiri. Terus kamu kasih tahu dia ngeblok karena dia merasa tertuduh, padahal kenyataan ya udah, tinggalin aja. Ngapain bertahan sama orang kayak gitu? Cinta banget, cinta kok sama orang yang begitu, nanti kamu malah makan hati, ya kan? Di sini terjadi tidak kecocokan ya. Di dalam hubungan ini terjadi ketidakcocokan. Kembali turun ini ya, ditegaskan ya. Sebentar aku rapikan dulu biar enak dilihat dan enak dibaca. Ini adalah ketidakcocokan, penegasannya seperti itu. Makanya kamu diblokir. Jangan tanya kenapa aku diblokir, itu alasannya. Sudah tidak ada kecocokan. Awalnya saling sayang, saling cinta, lama-lama jenuh, bosan juga ya dituduh-tuduh itu. Pastilah. Dia rileks, santai. Ya sudah tidak ada kecocokan, makanya tapi dia ada doa ya. Walaupun santai ada doa. Kenapa hubungan ini jadi seperti ini? Padahal dia percaya sama kamu. Kamu nggak percaya sama dia, mungkin bisa terbolak-balik. Ini adalah apa disebutnya? Kalian berdua itu udah saling sayang. Ini penegasannya ya. Hubungan ini lagi tidak ada kecocokan. Ada sesuatu yang mengecewakan. Dia ngeblok tetap santai kok diblok. Sudah dipertimbangkan. Seiring berjalannya waktu dia mempertimbangkan. Tapi saat ini lebih banyak dia santai aja. Ya nanti kalau udah waktunya dibuka ya dibuka. Gitu. Ya, ini pemikiran dia. Ini yang akan dia lakukan. Ya selama dia belum pengen buka ya nggak dibuka. Tentunya ada alasannya. Menunggu kamu akan berubah atau tidak. Ya. Akan berubah atau tidak, ini pertengkaran atau karena di sini terlihat ya, apakah kamu masih benar-benar membutuhkan dia, apakah benar dia benar-benar masih membutuhkan kamu. Kecekcokan ya, cekcok enggak sih, adu argumen, pertengkaran ini membuat dia juga udahlah gitu, lebih baik santai aja walaupun ada sih. Karena kenapa sih ini masalahnya, kenapa kok bisa diblok kayak gini? Cinta itu indah loh, bukan blok-blokan.
Cinta itu bahagia loh, bukan blokir, bukan bertengkar. Dia itu menganggap kamu tuh sebagai semangatnya, sebagai motivasinya. Tanpa kamu tuh sebetulnya dia nggak semangat itu. Tapi kalau ini kita bicara kamu dan dia ya, dia yang ngeblok, kamu yang bertanya gitu. Karena kamu yang diblok gitu ya. Tapi bisa terbolak balik, dia itu menganggap kamu tuh semangatnya, menganggap kamu tuh motivasinya, bahkan menganggap kamu tuh cahaya dalam hidupnya. Tanpa kamu tuh tidak semangat gitu loh. Tapi kenapa hubungan ini selalu terjadi percekcokan yang membuat dia patah hati, sedih sekali, membuat dia kecewa, membuat harus mempertimbangkan kembali. Kenapa gitu? Pertengkaran atau dia membutuhkan kamu, sebetulnya jujur membutuhkan kamu. Tapi kalau selalu bertengkar seperti ini ya melelahkan, ya capek dia. Makanya dia masih mempertimbangkan. Kalau kamu bertanya kapan blokiran dibuka, belum terlihat ya. Dan kamu yang penting ya, kalau lagi blokiran ini saling mengkoreksi diri, introspeksi dari diri sendiri. Kenapa dia ngeblok, kenapa hubungan ini yang kemarin indah jadi seperti ini, kayak gitu ya. Dia sudah nyaman sama kamu, udah bahagia sama kamu, tapi kenapa selalu terjadi pertengkaran terus akhirnya dia capek. Mungkin dia yang ngalah terus kah? Nah, dia yang ngalah terus kah? Capek gitu loh. Kapan deh mau dibuka? Masih lama. Oke. Ini bisa ada hubungan triparti ya, ada hubungan triparti. Ini yang ada di pikiran dia. Kalau ini adalah energi dia, energi kalian berdua ya. Dia terfikirkan jangan-jangan kamu mempunyai hubungan yang lain, atau memang kamu punya gitu, atau dia yang punya gitu. Tetapi ini yang mencurigai orang yang ngeblokir. Yang ngeblokir tuh berpikiran jangan-jangan kok pertengkaran ini selalu terjadi, apakah ada orang ketiga, entah kamu entah dia. Yang pasti itu ada sebuah di dalam pikirannya juga ada kepikiran seperti itu ya. Tetapi di sini kan kalian saling menyayangi, saling mencintai. Kemarin hubungan tuh baik-baik aja, semakin kesini kenapa jadi bertengkar terus, selalu tidak ada kecocokan ya kan, seperti itu. Dia sangat sedih ya, patah hati. Itu aku yang patah hati gitu ya. Bisa terbolak-balik, ini kan general reading sayang ya. Intinya ada sebuah bukan kecurigaan ya, di dalam hati yang paling kecil itu selama mengalami sebuah kesalahpahaman yang terus menerus, tidak ada kecocokan setiap dalam bicara atau apapun tuh, nggak ada kecocokan. Dia kemudian ngeblok kamu, dan di pikiran dia itu ada orang ketiga kah, dan kamu pun berpikir seperti itu, apakah ada orang ketiga ya. Justru dia yang memikirkan, karena ini yang kita baca adalah dia. Tapi ini bisa bolak-balik, ada hubungan orang ketiga, ada triparti di hubungan ini. Ini penegasannya, ada hubungan triparti sehingga tidak terjadi ketidakcocokan. Bisa terjadi juga loh, betul-betul terjadi kalau kamu nggak bisa menjaga hubungan, atau kalian berdua tidak bisa menjaga hubungan. Karena di awal di sini ada namanya the lover. The lover itu mewakili perasaan kalian berdua, saling sayang, saling cinta, saling melengkapi. Tapi kemudian kenapa selalu terjadi pertengkaran dan salah paham, sehingga menimbulkan blokiran. Nah, kalau memang dia mempunyai orang ketiga dan kamu diblok, misalkan kamu melihat dengan mata kepala sendiri, jangan diharap lagi, udah lepaskan aja. Berarti dia tidak baik untuk kita, untuk kamu gitu. Padahal kamu udah tulus kayak gitu misalkan. Nah, tetapi kalau kamu yang ada orang ketiga, kamu diblok karena dia melihat, pertanyakan diri kamu sendiri, maunya bagaimana? Hubungan itu mau dibawa kemana? Itu terserah kamu, karena kamu ada orang ketiga. Seperti itu. Orang ketiga itu siapa, Des? Ya bisa suami kamu, bisa istri kamu, atau memang orang lain, notabene seperti itu. Jadi ini ada di pikiran kalian berdua. Kamu mungkin curiga kenapa diblok, apakah karena ada orang ketiga, dan kamu menimbulkan selama ini kamu curiga overthinking.
Jangan pernah overthinking, jangan pernah menuduh tanpa bukti. Kecuali kamu sudah mempunyai bukti dia tidak mau dituduh, ya kalau di blog ngapain kamu berharap dibuka, biarin aja ditutup, cari yang lain. Masih banyak loh dia yang lain yang terbaik, ya kan. Kamu berharap sama satu orang yang notabene dia punya orang lain atau apa, nggak usah diharapkan. Kenapa diharapkan? Jadi kalau lebih baiknya mencintai apapun karena Allah. Jadi seandainya dia pergi ya udah, kecuali kalian sudah menikah, itu kalau mau dipertahankan karena Allah nggak menyukai orang yang bercerai, nggak menyukai umatnya yang kecuali tidak, Allah itu tidak menyukai atau akan bahkan murka dengan orang yang melakukan perceraian, kecuali memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan itu jalan terakhir, pilihan terakhir untuk bercerai baru, ya kan, seperti itu. Kalau kamu cuma lagi pacaran terus diblokir karena dia ada orang ketiga, ya sudah lah. Kalau jodoh tidak kemana, atau relax saja, santai aja, dia aja santai, belum tentu kamu mikirin. Tapi di sini tidak, di sini dia kepikiran apakah kamu ada orang ketiga, kenapa di hubungan ini selalu terjadi pertengkaran dan membuat sebuah kecocokan yang membuat dia betul-betul kecewa dan ngeblok gitu. Kalau kamu bertanya kapan dibukanya, ada keinginan dibuka, tetapi saat ini masih sedih sekali, belum kebayang. Kira-kira nih ya bisa berapa sih, minimal seminggu, maksimal 3 bulan lah, 60 hari, pokoknya di angka 6 ya, seperti itu. Jadi kalau menjalin hubungan itu hati-hati, yang nggak penting-penting nggak usah dikeluarkan, kayak curiga, kayak kok nggak balas chat, ya udah nggak dibalas, ya udah, mungkin dia nggak pegang HP, atau lagi sibuk, atau lagi males main HP, atau lagi nggak ingin membalas. Positif thinking aja sih ya. Pacaran tuh nggak usah kenceng-kenceng lagi pacaran, kecuali suami istri tuh saling mempertahankan, saling membina supaya hubungannya menjadi lebih baik. Kalau lagi pacaran ngapain kencang-kencang, dia belum tentu mikirin kamu ngapain mikirin dia kencang-kencang. Santai aja, cintailah dia karena Allah, ya kan. Pacaran loh, tunangan loh, yang nikah aja bisa lepas, ibaratnya seperti itu. Tapi membina hubungan baik. Tapi ini kan nggak, ini bertengkar loh, bertengkar. Kalau saling menjaga merawat, yang penting itu hubungan itu saling menjaga, saling merawat, saling menyirami, ya kan, seperti itu. Kalau ada kesalahan dia ya kita ingatkan, kalau nggak mau diingatkan ya sudah, diamkan saja. Tetapi kamu tetap memperhatikan hubungan itu. Kalau dia nggak mau diingatkan ya jangan dipaksa, cuma kamu kasih clue aja bahwa kayak gini tuh salah, dia akan meninggalkan kamu. Iya, ini ada kekecewaan besar ya, makanya untuk dibuka blokirnya dia masih santai ya, masih dipertimbangkan, masih proses dibuka atau dia bersedih sekali loh, ini patah hati. Makanya gue bilang belum kelihatan, jangan menuduh sebelum ada bukti, karena dituduh itu sakit ya. Jangan menuduh sebelum ada bukti atau kamu melihat dengan mata kepala sendiri. Karena kata orang nggak usah didengar. Kata orang itu bisa benar bisa tidak. Nah caranya kamu dengarkan kata orang, tetapi kamu harus membuktikan sendiri. Kalau kamu nggak bisa membuktikan dengan mata kepala sendiri, kamu menuduh, dituduh itu sakit. Kamu kan nggak mau dituduh juga. Mencintai tidak selalu miliki, ya ini kadang-kadang seperti itu filosofi orang-orang bijak ya. Tapi kalau bagi bunda yang mencintai nggak memiliki, mending nggak usah jalin hubungan sih. Ngapain buang-buang waktu, buang-buang energi. Setialah, nah setialah ya, apalagi sama suami. Apa yang kamu harapkan dari dia? Nah ini pertimbangkan kembali juga. Di sini orangnya ini dah, maaf kata ya, aku nggak bongkar tadi. Nah kita membahas tentang blokiran ya. Jadi aku nggak membahas. Orang ini ekonominya di bawah rata-rata, terpuruk bahkan. Apa yang kamu harap dari dia? Dia lagi proses kerja, nyari duit, memproses pundi-pundi. Dia bersedih, ya kan? Lagi banyak pikiran.
Ya, kenapa tadi nggak disampaikan, Des? Karena kita membicarakan tentang blokiran, tentang hati, tetapi di sini ada pesan yang di sini disampaikan, apakah yang kamu harap dari dia. Ya, ya kalau kamu cinta sih nggak masalah, uang nggak ada. Kalau Gondes yang nggak mau pacaran kok nggak ada uang. Oh, uang itu nggak penting, Gondes, kata siapa? Uang itu penting. Beramal pakai uang, pakai tenaga saja harus juga pakai uang. Kalau capek kan kita berobat pakai uang, ya kan? Ibaratnya pipis saja pakai uang, uang air kecil. Jadi uang itu bukan nomor satu, uang itu bukan nomor satu, tapi dibutuhkan. Tapi kita membutuhkan uang. Bunda nggak pernah memuja uang. Uang itu nomor kesekian, ya. Bukan yang nomor satu, bukan yang nomor dua. Uang itu tetapi kita membutuhkan uang untuk sebuah aktivitas semuanya, aktivitas sehari-hari, untuk makan, untuk minum, untuk tempat tinggal pakai uang, gitu, ya kan? Jadi kalau kamu ditanya di sini akan mengharapkan apa yang kamu harapkan dari dia, pertimbangkan kembali. Kamu mumpung di blog, pertimbangkan introspeksi diri, layak kembali atau tidak. Di sini sepertinya aku melihat juga ada indikasi manipulasi. Ya, jangan mau kondo. Kalau menjalin hubungan itu yang benar, gitu. Kalau sekiranya kamu ada di tahap hubungan mokondo, yang nggak usah. Mokondo itu apa tuh? Mokondo itu modal kolor doang, kamu rugi sendiri, sudah diblokir ya udah gitu. Mulai introspeksi diri dari sekarang, kenapa kamu diblokir dan kenapa kamu membuka kapan dia buka blokiran. Ya, ini semoga bisa menjadi bahan pertimbangan kamu, ya sahabat aku dimanapun berada. Pantaskah dia membukakan blokir untuk kamu, dan apakah kamu pantas menerima setelah diblokir, gitu aja sih, ya. Oke. Di sini ada energi Capricorns, ada energi Gemini, juga ada energi Aries. Ya, ada energi Aries. Juga ada energi Virgo, ada energi Cancer. Kemudian ada energi Aquarius juga ada di sini. Ya, ada Cancer kuat sekali. Ya. Seperti itu, ya. Dan kemudian terakhir ada energi Aries, ya. Letakkan energi kamu, kalau ini adalah ranah kamu, pertimbangkan kembali mau dibuka beneran atau kamu memang menunggu beneran atau tidak. Ya, kalau memang alasannya tepat untuk dibuka karena dia memang kamu yang bersalah, ya nggak masalah gitu. Tetapi kalau memang ini adalah masalah besar dan kamu memang ada alasannya dan dia juga ada alasannya kenapa diblokir, lebih baik pertimbangkan kembali, ya. Seperti itu, mumpung ada kesempatan kamu diblokir, introspeksi diri atau membaca hubungan kamu itu mau dibawa kemana, mau bagaimana gitu, atau lebih baik ke perbaikan. Ya, kalau kamu salah ya minta maaf, kayak gitu, ya. Oke, jangan cuma modal sayang doang ya. Kalau modal sayang doang mah kacang jatuh pun sayang, ya jatuh kacang, ya kan? Oke, sahabat semua, semoga bermanfaat. Tetap optimis, tetap berjalan di dalam kebenaran, ya. Tetap mencintai karena Allah, dan jangan lupa selalu berdoa, bermohon, karena doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Dan yang pasti janganlah untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan sahabat semuanya. Ya. Ya. Jangan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan apapun itu, karena hanya Allah atau Tuhan kita yang mengerti atau yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Saat ini nih di blog, besok pagi bisa dibuka, enggak, belum. Kalau di sini terlihatnya dia masih mempertimbangkan karena sedih terlalu dalam, ya. Diperhitungkan kembali kenapa kok dia sampai ngeblok, salah kamu atau salah dia gitu. Jadi biar lebih kamu menunggu juga nggak sia-sia gitu. Misalkan dibuka, oh terus kemudian balikan, itu memang pantas untuk atau layak untuk kamu kembali sama dia. Tapi kalau cuma sekadar penasaran, nggak usah, ya. Soalnya ini orang ini santai, belum pengen membuka, masih banyak pertimbangan, masih banyak
yang dia pikirkan untuk membuka atau tidak. Jadi dia sendiri santai, relax, masih santai dia. Oke, sahabat semua, ada kesalahan dalam baik dan semuanya setara tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.